Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bertemu dengan saya kembali, Rusiana. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMK, dan senang sekali, berbahagia sekali saya bisa mendapat kesempatan untuk menjadi host dalam acara Literasi Digital Madrasah Kabupaten Kudus. Dan pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Sa'aduddin An-Nasih, LC. Maaf Bapak jika saya salah menyebutkan gelarnya, saya bisa ulangi. Bapak Haji Sa'aduddin An-Nasih LC MA, atau biasa kita kenal dengan Gus Nasih. Betul ya Gus ya? Ya, Gus Nasih ini sebetulnya cukup terkenal dan saya mengenal beliau, cuma beliau pasti tidak mengenal saya begitu. Jadi kebetulan kami berada di satu institusi di Muria Kudus, Universitas Muria Kudus. Beliau di home base-nya di PGSD, betul Gus? Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum ya, malah ya, di Fakultas Hukum. Jadi satu gedung dengan saya ya Gus ya. Satu gedung tetapi beda fakultas. Kebetulan kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin sebelum nanti kita berbincang secara lebih detail Gus, saya akan sedikit membacakan CV-nya. Untuk Gus Nasih ini ternyata asli Kudus ya Gus ya, lahir di Kudus, 19 Maret 79. Beberapa tahun lebih tua dari saya Gus, mohon maaf. Memang sudah tua. Iya. Jadi beliau alamatnya di Ngembal Rejo dan status perkawinannya menikah ini. Jenjang 1 Gus Nasih ini jurusan syariah di Damascus University. Iya, tahun 2002 hingga 2006, sudah cukup lama ya. Kemudian S2-nya di IAIN Kudus ya Gus ya, 2016 hingga 2018. Baik pengalaman kerja beliau sebagai staf pengajar di Madrasah Qudsiyah pada tahun 2007 hingga 2010, kurang lebih 3 tahun ya Gus ya, berarti 3 tahun. Kemudian lanjut di Surakarta, Staimus Sekolah Tinggi Agama Islam Mambaul Ulum Surakarta. Oh, I see. Di 2011 hingga 2015, 4 tahun. Sepertinya tidak suka yang stay untuk lama mengajar ya Gus ya. Atau mungkin karena ini ada concern lain, karena kalau kita lihat, jadi kita Gus Nasih hadir di tengah-tengah kita ini karena sebagai pemerhati pesantren, atau memang beliau ini pengasuh pondok pesantren El-Islami dari pada tahun 2007 hingga sekarang Gus. Hingga sekarang. Jadi itulah mengapa mungkin tidak akan stay lama di satu kota tertentu ya. Semoga ini kalau di Kudus rencananya memang di Kudus stay lama ya Gus ya. Ya, di Kudus insya Allah selamanya lah. Iya, karena memang lahir di sini dan besar di sini ya. Ya, karena nggak stay lama karena pada waktu itu hanya pas dibutuhkan saja. Oh gitu ya. Kalau kan sudah selesai ya sudah. Ini gitu. selesai kontraknya. Gitu. Oke, betul. Ini berarti memang berjodoh dengan di UMK kebetulan ya Gus ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi beliau sekarang di UMK dari tahun 2019. Ya, sekarang berarti kira-kira 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, nah kalau itu saya senior Gus, karena saya 2009 di UMK. Atau S1 saya di UMK dari 2001 berarti Iya. Lahirnya saya di belakang kampus UMK Gus. Nah, ini pembicaraannya jadi kemana-mana ya. Tapi semoga tidak menjadikan ini tegang ini, karena masih satu sesi lagi nanti. Untuk pengalaman organisasi, Gus Nasih ini cukup banyak berkecimpung di banyak organisasi tentunya. Tetapi di sini yang bisa saya sampaikan, beliau ini Sekjen PCI NU Syria 2004-2006 ya. Kemudian, do you speak English Gus? Just little ya. You speak Arabic well? Insyaallah. I don't understand ya. Jangan ngomong nanti, jangan bicara bahasa Arab Gus. Katib Syuriah MWCNU Bae dan Ketua LDNU Kabupaten Kudus. Dan untuk pelatihan tentunya juga banyak sekali. Beliau ini pernah mengikuti short course Dai Nasional 2010 sebagai peserta, kemudian sebagai instruktur di PKD Ansor, Lakmut pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Secara berkesinambungan ya, setiap tahun ya Gus ya. Dan keynote speaker, nah ini yang terakhir ini, yang nanti akan kita kaitkan mengapa Gus Nasih harus berada di sini begitu, dan mengapa kita perlu berbincang dan mengetahui apa yang akan disampaikan Gus Nasih terkait literasi digital. Ternyata beliau akhir-akhir ini diberikan kepercayaan oleh
Kominfo, Ya. Kemenkominfo RI untuk menjadi keynote speaker ya Ya. Gus ya, pada tahun 2021. Kalau boleh tahu bulan apa Gus itu? Bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus ya. Oh, baru saja ya, beberapa bulan. Ya. Oke, baik. Jadi di sini nanti karena peran Gus sebagai pemerhati pendidikan pesantren dengan temanya adalah tantangan pesantren di era digital. Jadi kalau kita sekarang ini sudah sangat terpapar ya Gus ya. Betul. Banyak mendengar bahwa literasi digital gitu, selain literasi numerasi dan literasi informasi, anak-anak kita nah kalau kita bilang anak-anak ini persepsinya ini anak yang mana ini ya, mestinya anak mahasiswa. Nah, dalam konteks ini adalah anak-anak siswa MTS dan madrasah ya, madrasah aliyah, yang mereka nanti diharapkan ketika lulus itu mempunyai berbagai literasi. Jadi mereka menjadi generasi yang literate seperti itu. Nah, ini terus melihat ini bagaimana melihat literasi digital ini di dunia pesantren itu nanti responnya bagaimana, peran atau mungkin concern-nya? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Rusiana. Jadi memang kita hidup sekarang ini itu adalah hidup di dalam era teknologi. Artinya bahwa era teknologi ini mau tidak mau menuntut adanya literasi yang juga sangat berkaitan erat dengan teknologi. Sehingga yang sering kita dengar pada saat ini adanya literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah merupakan sebuah respon kalau saya melihat. Respon dari adanya kemajuan teknologi yang mau tidak mau menuntut elemen-elemen masyarakat untuk bisa mengimbangi dan untuk bisa mengikuti ritme kehidupan yang penuh dengan kemajuan dalam hal teknologi. Oleh karena itu, literasi digital ini harus mulai dikuasai, tidak hanya sekedar dikenal tapi dikuasai oleh semua elemen, baik itu siswa dari usia MTS maupun siswa dari usia madrasah aliyah. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebuah tuntutan. Namun di sini kita juga tidak boleh melupakan sisi-sisi yang perlu kita jadikan sebagai tameng atau sebagai perisai untuk mereka agar supaya mereka tidak lepas orientasi dalam berliterasi digital. Betul, ya. Ya kan, butuh adanya perisai. Nah, disinilah kemudian yang mungkin nanti akan menjadi bahan perbincangan kita terkait tentang bagaimana kemudian anak-anak ini di dalam menguasai literasi digital ini dia masih memiliki perisai, alat pelindung diri agar supaya dia juga tidak menjadi korban literasi digital. Iya, betul. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke sana ada beberapa hal yang mungkin akan saya bahas dalam perspektif agama, karena kapasitas kami di sini adalah membincangkan itu pertama dari perspektif agama. Dalam perspektif agama, Islam itu adalah sebuah agama yang memang menuntut atau memerintahkan para pemeluknya untuk menjadi pribadi-pribadi yang gemar membaca, pertama. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengimplementasikan apa yang selama ini mereka baca. Nah, dua hal penting ini itu ketika difirmankan oleh Allah kepada baginda Nabi melalui surat yang pertama kali turun, yaitu 5 ayat dari surat Al-Iqra atau Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi di sini meskipun tidak secara tegas, di sini ada sebuah unclear statement dari Allah yang bukan secara tegas. Itu mengisyaratkan bahwa di sana Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk melakukan pembacaan. Nah, objek bacaan yang ada di sana itu memang sengaja dibikin oleh Allah secara umum, tidak dijelaskan. Iya. Iqra, apa yang dibaca? Tidak merujuk bahwa yang dibaca itu harus sebuah teks harus gitu sebuah ya. teks apa, semua itu
bisa menjadi objek bacaan kita. Betul, betul. Nah, makanya di sini kemudian ketika kita di dunia pendidikan, maka bagaimana kita bisa menjadikan anak didik kita tidak hanya berkutat pada teks. Apa yang dibaca oleh anak didik kita jangan hanya teks, akan tetapi kita juga mengajak mereka untuk bagaimana membaca perilaku seseorang. Ya, betul. Tapi bukan dalam konteks untuk menilai seseorang, menjudge seseorang, tidak. Akan tetapi pembacaan itu dalam rangka untuk dirinya. Nah, ya. self reflection atau untuk refleksi diri. Kemudian juga lingkungan. Mereka juga harus bisa membaca. Lalu kemudian kehidupan yang ada di sekitarnya ini juga harus dibaca. Terlebih lagi adalah peristiwa-peristiwa yang selama ini melingkupi kehidupan dirinya. Ini harus bisa dijadikan sebagai bahan bacaan juga untuk kemudian dijadikan sebagai pelajaran dia ke depan. Ya. Misalkan, menarik sekali ya Gus. Ya. Jadi kalau boleh sedikit memotong, jadi memang dalam ilmu bahasa, kebetulan kan saya ilmunya bahasa ya. Ternyata yang dimaksud teks itu tidak selalu tertulis. Ya, betul. Jadi teks itu adalah apapun yang mempunyai makna. Bahkan ketika bau saja itu Gus, itu katanya itu teks. Jadi ketika kita bau durian, maka kita akan merelate ke dunia nyata. Oh, ini bau durian. Nah, seperti itu. Dan jadi memang betul sekali kalau kita lihat berarti memang bahwa justru kalau tadi disampaikan dalam perspektif agama, Islam itu justru malah mungkin sudah mengenal literasi, tapi dulu namanya orang tidak tahu kalau ini literasi ya Gus ya. Kalau bisa dikatakan bahwa ternyata yang dibaca itu memang bukan hanya teks berupa tulis, tetapi gambar, perilaku, konteks bisa dibaca semua begitu ya. Makanya begini, memang sebenarnya kita itu akhir-akhir ini sering menemukan istilah-istilah baru yang justru ini adalah maknanya sudah terimplementasikan sejak dulu. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada ismun hadisun li maknan qadim. Namanya baru tapi maknanya sudah diimplementasikan sejak zaman dahulu. Termasuk literasi. Iya. Jadi makanya di sini kemudian kita harus memahamkan kepada setiap anak didik kita atau siapapun yang menjadi bagian dari kehidupan kita bahwa yang namanya literasi itu adalah merupakan sebuah kebutuhan sebenarnya. Betul. Sebuah kebutuhan. Artinya apa? Makanya di sini kenapa kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur ma qaddamat lighad ini artinya adalah bagaimana Islam memerintahkan para pemeluknya agar bisa memiliki pola pikir yang visioner. Yang ke depan dengan selalu menanamkan budaya literasi. Karena begini, sebenarnya banyak sekali ya kalau kita berbicara ini dalam perspektif agama. Cuman saya ingin menyampaikan satu saja terkait hal ini yang sangat penting, bahwa sebenarnya yang menjadi motivasi bagi para generasi emas zaman dahulu, the golden age is before us, not after us, kan begitu Bu ya. Ini harus diakui. Generasi emas itu sebelum kita, bukan setelah kita. Makanya di situ kan generasi emas itu adalah generasi sahabat, generasi setelah sahabat, para tabiin, dan generasi tabiin. Nah, itu dikatakan sebagai the golden age. Artinya bahwa ketika mereka generasi emas ini memberikan sebuah contoh perilaku di dalam literasi, ini banyak sekali dalam hazanah keislaman ini betapa diterangkan dahulu bagaimana generasi emas itu di dalam berliterasi. Bahkan ada salah satu tokoh ulama kenama yang dinamakan yang sering dikenal dengan Imam At-Tabari. Itu dia punya sebuah masterpiece, sebuah karangan masterpiece yang bernama Tafsir At-Tabari itu. Diriwayatkan beliau itu sehari itu bisa membaca dan menyelesaikan buku yang ketika buku itu dimuat oleh satu himar, itu himar nggak akan kuat. Satu himar itu himar itu hewan kuda keledai itu Bu. Oh iya. Nah, keledai itu ya. Oh, iya. Jika buku itu dimuat atau dibongkok oleh himar, itu himarnya tidak kuat. Ini saking banyaknya. Iya. Itu satu hari. Satu hari satu malam. Ini begini. Kalau secara logika ini tidak masuk akal. Maka di sini ada kekuatan supranatural mestinya kan. Jadi artinya coba sekarang beginilah, kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang masalah literasi yang kemudian kita flashback ke belakang
dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang pada saat itu di masa Golden Age itu memang sebenarnya hal ini tidak mungkin ketika di sana tanpa adanya suatu keistimewaan yang di luar rasio yang disebut dengan karomah. Kan tidak mungkin lah ketika sehari semalam 24 jam buku yang dibaca itu kira-kira kalau dimuat oleh, kalau dia itu tidak mampu, dia itu sudah berapa lemari itu. Itu nggak logis, Bu. Tapi di sini ada sisi yang namanya karomah. Termasuk begini saja, salah satu tokoh kita yang sekarang ya seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau berumur meninggal itu sekitar umur 78. Dia punya karya masterpiece, itu satu karyanya itu 21 jilid, itu berapa puluh ribu halaman. Terus kemudian masih buku-buku tafsir yang lain. Ini menunjukkan bahwa ketika dihitung secara logika dan matematika tidak akan ketemu. Umurnya dia 78, sementara karyanya itu berpuluh-puluh jilid. Kapan waktu nulisnya? Kapan dia family time? Kapan dia beraktivitas di luar? Itu kalau pakai rasio tidak ketemu. Maka di sini kita meyakini adanya kekuatan di luar itu. Yang namanya adalah karomah. Baik. Nah baik, kita berbicara dalam perspektif masa kini. Lalu bagaimana kita kemudian menjadikan para anak-anak didik kita gemar untuk berliterasi, apalagi di era digital seperti ini. Memang diakui atau tidak, kemajuan teknologi itu akan ada dampak positif, juga ada dampak negatif itu pasti ada. Makanya tadi saya mengatakan harus ada perisai di sini. Harus ada perisai di sini. Karena ketika kita analogkan dengan pertanyaan yang dulu pernah disampaikan oleh sahabat kepada Nabi, ya. Dulu itu sahabat itu kan pernah bertanya, bagaimana hukum meminum arak? Karena pada waktu itu arak ini sudah menjadi tradisi kebiasaan. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Katakanlah, yang ditanyakan itu kan judi sama minum arak. Rasulullah menjawabnya dengan diplomatis, bahwa di dalam perjudian dan di dalam khamr itu ada nilai manfaat, juga ada nilai mafsadah. Ada kemanfaatan, juga ada kemudaratannya. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kemudaratannya atau dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya di situ bahwa tidak secara jelas melarang, tidak secara, karena ketika mau merubah tradisi Rasulullah itu pakai tahapan. Jadi memang ada beberapa sikap yang disampaikan oleh Islam di dalam berhadapan dengan tradisi, yang tentunya sikapnya ini adalah sikap yang elegan lah, bukan sikap yang terus kemudian barbar, tidak ya. Itu Islam. Nah, terkait dengan hal ini kita juga akhirnya ingat bahwa di dalam setiap kemajuan teknologi itu pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya, ada sisi buruk, ada sisi positif, dan negatif. Nah, sekarang mana yang lebih dominan? Ketika kita ditanya mana yang lebih dominan kemajuan teknologi ini, antara sisi positifnya dan antara sisi negatifnya, ini jawabannya tergantung usernya, Bu. Dari pribadi masing-masing ya, Gus, tergantung ketika usernya. itu apakah gurunya, apakah siswanya begitu. Makanya begini, ini saya cerita, ini masih dalam pembelajaran daring ya, Bu ya. Sementara saya bercerita anak-anak yang ada di tempat saya itu kan mulai ini dari di pesantren ya, Gus, maksudnya ya. Di pesantren. Itu mulai ada yang MA, MTS dan juga ada yang kuliah. Itu akhirnya mau tidak mau pondok membolehkan anak untuk membawa HP. Yang dulunya kita larang, tapi sekarang kita mau tidak mau harus membolehkan, tapi dengan dibatasi waktu, khusus untuk ketika restriksi tertentu ya, Gus ya. Khusus untuk kondisi-kondisi yang memang membutuhkan HP, yaitu pas waktu daring itu. Nah, di sana ada temuan beberapa kasus, Ibu. Jadi ternyata ketika pondok mengizinkan anak untuk menggunakan HP di pondok karena maksud dari pondok ini adalah baik, tapi ternyata dari 100% misalkan itu yang terjadi penyalahgunaan itu hampir 5%. 5%.
kalau itu di tempat saya gitu. Iya. Nggak tahu nanti kalau di tempat yang lain. Tapi 5% dari 100% cukup tidak signifikan, Iya, tetapi ya, perlu tapi kita perlu, concern juga ya, kita, Gus ya. kita Tidak prihatin membiarkan, itu. iya Ya, betul. itu Karena sebuah kan, keprihatinan. Iya. Kalau 1% mungkin saya masih betul, ini. iya. 5% masih banyak Ya, ya, Gus 5% ya. masih banyak. Karena di dunia pondok yang memang sebetulnya itu teknologi tidak digunakan, tapi karena memang kebutuhan saat ini, terutama saat pandemi kemarin begitu ya Gus ya, jadi harus menggunakan HP. Ternyata ada penggunaan yang tidak sesuai koridornya begitu ya. Artinya begini, di dalam dunia pesantren ini kita tidak menafikan teknologi, Bu. Kebetulan di tempat saya. Ini pondoknya di mana, Gus? Ngembal. Di Ngembal ya. Ya. Ya, Jambubol ke utara. Oh, di situ ya. Ya, ke utara. Di sekitar. Oke, baik. Di sekitar rumah saya itu ya, memang satu Bututik masih ke utara. Oh, tahu bukan yang itu. Bututik ya? Bukan yang itu. Oke, bukan yang itu. Bisa yang sebelah utara lagi. Karena kebetulan di sini saya sedang menggarap multimedia. Oh, oke, baik. Untuk pondok. Untuk pondok dan untuk santri. Baik. Jadi kedepannya memang anak-anak ini harus kita kenalkan pada teknologi, apalagi yang berbasis IT. Nah, selama ini kita sudah berusaha untuk bagaimana agar supaya anak-anak itu kreatif di dalam membuat film-film pendek yang kemudian editing, pokoknya yang terkait dengan multimedia itu sudah mulai kita kenalkan. Artinya bahwa di sini pondok tidak ingin kemudian tertinggal jauh dengan teknologi yang ada. Betul. Karena ini adalah sebuah kebutuhan sebenarnya, tapi tetap harus ada perisai. Nah, perisai yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sebagai sesuatu yang bisa menjaga mereka dari literasi digital ini. Yang pertama adalah memang kita harus menanamkan bagaimana anak-anak ini bisa menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang sadar bahwa kita itu sebagai user, otomatis sebagai user, maka dia harus bisa menggunakan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuannya. Betul. Harus selalu kita pantau, Bu, di sini. Makanya di sini ketika kemudian ada temuan kasus yang kemarin terjadi di tempat saya itu, akhirnya setiap anak itu saya suruh mendampingi. Misalkan ada anak 10 satu baris gitu kan, ada satu yang mendampingi. Okay. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya nanti tidak disalahgunakan. Ya, baik. Nah, itu berarti butuh pendampingan, karena anak itu zaman sekarang tidak bisa dilepas. Ya, harus apalagi ada memang yang biasanya tidak terbiasa dengan HP begitu ya Gus ya, dengan lingkungan yang biasanya tidak ada HP, kemudian ada HP, mungkin usia-usia seperti itu kan masih ada rasa-rasa pengen tahu, mencoba begitu. Oh, ternyata bisa main game dengan HP gitu, dan boleh gitu ya. Dan Gus Nasi nggak tahu ini, coba kita akses hal-hal lain selain pembelajaran, mungkin seperti itu. Jadi memang perisai pertama harus kita tanamkan kesadaran, yaitu dengan adanya awareness dan kemudian juga harus ada pendampingan. Kalau kita hanya menanamkan saja tapi tanpa ada pendampingan, mungkin masih loose ya, masih kecolongan kita. Iya, betul. Masih kecolongan. Betul. Lalu kemudian perisai yang kedua, memang sebenarnya untuk anak-anak yang selama ini terlibat dengan literasi digital, itu memang harus ada penanaman nilai-nilai agama yang sangat intens. Betul. Jadi kita berbicara penanaman nilai agama itu tidak hanya dalam level permukaan saja, tapi bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai agama itu dari level yang paling dalam. Kenapa? Karena selama ini ketika penanaman nilai agama dalam level permukaan ini, saya melihat akhirnya apa yang dipahami oleh mereka ini ya hanya pemahaman yang sifatnya itu adalah monolitik. Pemahaman seperti apa itu? Pemahaman yang akhirnya bahwa yang benar itu ya saya. Oh, begitu ya. Yang lain salah. Padahal sebenarnya di dalam sebuah kebenaran sendiri itu memang betul, kebenaran mutlak itu tunggal milik Allah. Sama dengan fanatik apa tidak, Gus?
Oh, beda ya maksudnya. Oh, beda. Oh, beda ya. Kalau fanatik Monolitik begini, kalau fanatik itu ya, begini. cenderung condong. Kalau fanatik, dia itu menyalahkan orang lain. Oh iya. Saya benar, kamu salah, itu fanatik. Tapi jika kemudian saya meyakini apa yang dianggap oleh saya benar tanpa menyalahkan orang lain, itu bukan fanatik. Ya. Jadi artinya bahwa jangan sampai kemudian pemahaman itu dianggap sebagai kebenaran yang kemudian dianggap sah untuk menjustifikasi orang lain salah. Baik. Nah, itu level-level penanaman nilai-nilai agama yang seharusnya tidak hanya di permukaan. Ya, itu perisai kedua tadi. Perisai kedua. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, memang adanya pembekalan terkait tentang literasi digital. Misalkan, memang ada beberapa waktu khusus yang sengaja kita sediakan untuk bagaimana anak ini berkreasi terkait dengan literasi digital. Contoh misalkan, ini saya sudah menerapkan bagaimana anak-anak ini bisa menjadikan sebuah tulisan teks ini lalu kemudian diimplementasikan dalam sebuah gerak perilaku. Betul. Sehingga ini nanti ditampilkan, divisualkan dalam bentuk drama. Ya, dalam bentuk drama yang mana semua referensinya itu kita ambilkan dari buku-buku atau kitab-kitab klasik. Ya, baik. Ya, jadi berarti dia membaca, memahami, lalu kemudian diimplementasikan dalam gerak visual itu, sehingga jadilah sebuah drama. Ini juga bagian dari literasi, Bu. Iya, betul. Nah, apakah di situ tidak hanya berarti di kemudian di titer jadi namanya nanti kemudian itu akan masuk di kurikulum gitu, Gus? Rencananya atau bagaimana? Bukan. Ini selama ini, jadi kan begini, saya mengadakan acara Harlah, Hari Lahir Pondok. Itu saya berikan ruang untuk anak-anak untuk berkreasi. Ekspresi ya, untuk berkreasi, lalu kemudian mereka meminta arahan bagaimana. Akhirnya saya kasih bahwa ini literasi harus kalian mainkan di sini. Semua yang akan kalian tampilkan itu harus punya referensi. Referensi yang kalian baca ini. Coba nanti ketika Anda sudah memahami, coba tuangkan dalam perilaku yang kamu tampilkan ke publik. Dan perilaku yang ditampilkan di publik ini nanti ada yang, ada yang nge-shoot ya, lalu kemudian diedit, kemudian dipotong, bisa dijadikan konten di di Instagram ya, di media sosialnya pondok, dan itu bisa menjadi beberapa episode gitu. Ini bisa dilihat nanti Ponpes Elfat Islami itu di YouTube-nya atau di IG-nya itu. Benar sekali, Gus. Ya, jadi intinya bahwa di sini memang harus ada momen-momen yang kita berikan kepada mereka untuk bisa berkreasi. Ya, betul, Gus, ya. Jangan hanya melulu ngaji tok, Bu. Iya, betul ya. Oh, berarti sekarang pondok itu memang ini ya, tidak boleh hanya mengaji saja ya, Gus ya. Karena betul. Kalau seperti itu nanti wawasannya tidak terbuka. Iya. Jadi kurang bisa menerima perubahan, justru malah nanti tidak bisa menentukan langkah atau sikap ketika ada perubahan. Nah, jadi gagap dengan perubahan, akhirnya bisa salah langkah ya, Gus ya. Bahkan saya punya obsesi ke depan itu, kalau memang lokal kemudian tempat memungkinkan, itu malah saya kepengen menghadirkan artis seperti pemain band itu, seperti apalah grup musik apa itu, kalau itu saya punya obsesi seperti itu, Bu. Kira-kira kalau mau ngundang siapa, Gus ini? Kemarin saya sudah berbincang-bincang sama Noh itu Leto itu ya. Oh, Leto, iya Pak. Saya pernah ketemu pas satu majelis. Tapi kira-kira anak pondok usia sekarang itu mendengarkan Leto masih asik juga ya, Asik juga. Iya. Karena kan masih banyak anak yang kuliah itu masalahnya. Oh gitu, iya. Ada juga yang ahli, ada juga yang MTS. Muridnya banyak, Gus, di santrinya? 150 ya. Untuk semua level apa tadi? MTS, MA. Yang putri itu. Kalau yang putra sekitar 30. Nah, itu pondoknya masih di Ngembal juga, tapi berbeda tempat. Ya, berbeda tempat, putra putri beda tempat. Nah, artinya bahwa di sini memang di dalam dunia pendidikan pesantren kita memang harus sudah mulai membuka wacana bahwa pesantren itu tidak hanya untuk
dibekali dengan pengajian saja, akan tetapi berilah ruang pada mereka Betul. untuk berkreasi. Iya. Entah itu kreasi yang terkait dengan dengan pendidikan agama atau kreasi-kreasi di luar itu, tapi dengan cara tidak lepas dari basic agama. Iya. Dan juga sudah dibekali dengan perisai-perisai tadi betul. ya, 3 perisai tadi. Nah, jadi makanya di sini sudah saatnya lah ya pondok pesantren itu terbuka. Dan saya sebenarnya ini juga bisa mengambil dari apa yang selama ini saya amati dari beliau kayak Haji Abdul Ghafur Maimun, putra Mbah Maimun itu ya, Dokter Abdul Ghafur Maimun. Itu sering saya berinteraksi dengan beliau, bagaimana beliau itu memberikan ruang kreasi kepada anak-anak santri. Bahkan di sana itu beliau mengizinkan anak itu untuk buat band, Bu. Iya, betul. Ada kreasi itu kan sangat tabu. Iya. Artinya musik di dunia pesantren itu sangat tabu loh, Bu. Iya. Artinya setiap pesantren itu mengidentikan alat musik itu haram. Haram ya, iya. Nah, betul, saya jadi ingat ini. Anak saya itu sekolah di sebuah sekolah IT begitu ya. Jadi pernah ini keluar statement gitu dari dia, mungkin karena masih kecil dan ustadznya ngomong begitu ya gitu. Mah, mendengarkan musik haram gitu. Siapa yang bicara? Ustadznya. Terus kemudian kita sebagai orang tua juga bisa mengambil peran memberikan pemahaman seperti itu ya. Makanya di sini nah itu tantangannya apa Gus ketika pesantren ternyata dari kacamata Gus Nasir tadi kan sudah menyampaikan ya bahwa literasi digital itu sebuah keniscayaan dan memang ketika dunia pesantren itu harus siap dengan itu, tetapi juga membekali dengan perisai-perisai tadi 3 tadi dan memberikan ruang-ruang kreasi untuk para santri seperti itu Gus ya. Nah itu kalau saya lihat itu justru hal yang menarik ketika memberikan ruang kreasi untuk santri itu saya pikir kalau tadi contoh kegiatannya adalah dengan membaca, kemudian mereka membuat semacam role play atau theater begitu, itu bahkan kalau saya lihat itu sebetulnya kemasan literasi secara komprehensif Gus. Dan ketika setelah itu nanti akan konten-konten itu bisa diupload di sosmed, itu kan kita juga mengedukasi. Dan yang disampaikan Gus Nasir tadi itu terkait literasi digital, bahwa orang yang literate itu saya suka menggunakan kata Bu Ica Khadijah. Jadi Bu Ica Khadijah itu education specialist. Beliau pernah menyampaikan cara satu kata yang gampang orang Jawa literasi itu apa sih? Sebetulnya literasi itu ngeh. Ngeh itu oh gitu ya, mudeng gitu, ngeh itu tahu, jadi literate gitu. Jadi sepertinya menarik yang disampaikan tadi ya. Apakah itu kira-kira nanti Gus akan menjadi sebuah standar gitu dalam mungkin mulai dari kurikulum atau bagaimana begitu untuk benar-benar menyiapkan secara tersistem santri-santri itu supaya literasinya itu memang sudah dibekalkan, tidak hanya digital tapi semuanya begitu. Ya, semua itu memang butuh butuh sebuah rancangan ya. Sebuah rancangan. Nah, mungkin rancangan ini nanti akan bisa kita tuangkan dalam kurikulum misalkan ya. Karena begini, dulu waktu itu tadi di short course yang saya sampaikan itu tahun 2010 Bu, itu saya ikut menjadi peserta itu tahun 2010 itu di Lipia di Jakarta. Pada waktu itu ada salah satu dari profesor ya, beliau itu namanya siapa saya lupa, itu orang Saudi tapi lulusan Harvard. Oh gitu. Lulusan Harvard University ya. Nah, beliau itu pada waktu itu menjelaskan wasailut taklim. Wasailut taklim ini adalah sarana-sarana pembelajaran. 2010 itu Bu. Iya, 2010 ya. 2010 tahun yang lalu Pak ya. 11 tahun yang lalu. 2010 itu kita atau beliau itu sudah memakai sistem pembelajaran yang sangat-sangat modern dan belum kita temukan. Iya. Belum kita temukan. Pada saat itu masih ingat Gus apa itu salah satu gitu contohnya? Contohnya begini Bu, kita waktu itu kan masih di dunia pesantren ya, di dunia pesantren yang tabu dengan itu. Mungkin kalau di dunia kampus mungkin itu sedikit banyak sudah ada. Jadi beliau ngajar itu tidak pakai tidak pakai slide, tidak pakai LCD, proyektor enggak. Tapi beliau itu di meja itu ada sebuah alat gitu Bu,
dia pakai buku. Dia pakai buku. Tapi kayak semacam fotokopi gitu loh. Iya, iya. Apa itu namanya ya? Teleprompter atau apa itu? Oh iya, teleprompter sih. Oke. Jadi apa ya? Lalu kemudian beliau menjelaskan bagaimana arti penting pembelajaran yang seperti ini. Ini dicontohkan semua. Nah, yang paling penting pada saat itu saya bisa menangkap adalah bahwa oh, ternyata pendidikan itu perlu adanya tatawur, adanya pengembangan metodologi dalam rangka untuk bagaimana agar supaya bisa menjadi efektif dan efisien. Makanya di sini kemudian kita berbicara tentang teknologi, termasuk tadi literasi digital. Nah, untuk literasi digital sendiri sebenarnya di pesantren itu yang menjadi sebuah tantangan ini adalah para, mohon maaf, sesepuh-sesepuh kita. Karena beliau orang kuno, iya betul, ya kan, usianya jauh di atas itu kita. Bagaimana, Gus? Nah, lalu kemudian, bagaimana itu untuk apa? Kalau kita mau memaksakan mereka tidak bisa. Artinya bahwa memang kita perlu adanya memahamkan saja mereka supaya menerima saja sudah baik ya, Gus. Kalau diterima, artinya begini kan, kalau di pesantren itu berarti ada sesepuh, ada yang mungkin generasinya Gus Nase, ada yang mungkin di bawahnya Gus Nase. Ketika sesepuh itu menerima saja, kita sudah cukup bisa ini ya, punya ruang untuk menerima. Itu artinya begini. Iya, kalau beliau silahkan. Gitu ya. Kalau beliau mempersilahkan, Bu. Cuman masalahnya ketika beliau yang kemudian harus mempraktekkan, ini loh yang repot. Tantangan lagi ya. Nah, contoh misalkan begini. Jadi ada sebuah pertemuan. Harus pakai Zoom ya, misalnya. Kan itu contohnya itu. Betul, ya. Contohnya Zoom. Memberikan ceramah pakai Zoom gitu ya. Memberikan ceramah pakai Zoom. Nah, ini beliau, waduh, ini piye carane? Lalu bagaimana kita mengoperasikan ini? Beliau sama sekali HP saya tidak bisa mengoperasikan, apalagi Zoom kan begitu. Itu repot. Nah, maka kita harus ada pendampingan lagi itu. Betul, Gus. Iya. Itu tantangan. Jadi tidak mungkin lalu kemudian kita memaksa beliau untuk generasi di atas kita yang notabene adalah sepuh untuk untuk ya menguasai. Mungkin memang sedikit-sedikit dan seperlunya ya. Nah, kalau saya boleh katakan mungkin sesuai kebutuhan ya, Gus ya. Betul, pendampingan juga itu. Pendampingan. Pendampingan. Nah, itu mungkin tantangan-tantangan yang mungkin bisa kita hadapi dengan baik lah sebenarnya kalau masalah itu ya. Kita harus mengalah, selalu mendampingi gitu. Jadi mungkin betul. Itu tantangan. Ya, menarik sekali, Gus. Ini mungkin apa istilahnya terakhir begitu ya. Gus Nase ini melihat tentang literasi digital ini kira-kira itu sebuah ancaman atau peluang, Gus, kalau di dunia pesantren? Iya. Gini, ini akan bisa menjadi sebuah peluang kalau memang kita bisa mengarahkan user-user atau anak-anak ini dalam hal penggunaannya secara baik dan benar. Akan tetapi kalau kita tidak bisa mengarahkan mereka untuk menjadi user yang baik, ya tentunya ini adalah sebuah ancaman. Perlu edukasi berarti ya, Gus, ya? Memang perlu edukasi. Iya, memang perlu edukasi. Jadi selama ini mungkin ada sebuah mindset yang melihat bahwa pesantren itu anti teknologi. Itu tidak benar, anti modernitas ya. Itu salah. Justru selama ini ketika dunia pesantren diidentikan dengan tradisionalis, diidentikan dengan kolot, itu justru salah. Iya. Karena apa? Karena justru pesantren itu sebenarnya terbuka. Cuman kadang memang ada yang salah paham karena memang selama ini dia hanya melihatnya di permukaan saja. Ya, tidak pernah masuk ke dalam. Iya. Bagaimana demokratisnya? Saya kurang bagaimana bisa dalam melihat pesantren. Mungkin karena begini, Bu, mereka melihatnya bahwa di dunia pesantren itu identik dengan status quo. Artinya status quo itu semakin menetap ya, tidak dari dulu sampai sekarang ya segitu saja begitu. Jadi kiai itu inginnya dihormati oleh santrinya. Gitu ya. Dan kiai itu nyaman dengan kehidupannya seperti itu karena kalau salaman di tangan tangannya dijum oleh santri-santrinya. Bukan begitu. Justru di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan pesantren itu demokratisnya seorang tokoh dan bijaknya seorang tokoh itu bisa kita rasakan. Karena begini, setiap ada lembaga itu pasti ada peraturan, Bu ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita berbicara di pondok pesantren, peraturan is peraturan. Artinya kebijakan is kebijakan. Oh, begitu ya. Artinya bahwa ketika itu adalah peraturan,
lalu kemudian pengasuh, kiai ini menggunakan kebijakan, itu adalah hal yang memang selama ini sering kita temukan. Iya. Artinya ada hal-hal yang bisa dilakukan atau adaptasi-adaptasi tertentu untuk hal-hal baik itu masih bisa begitu ya Gus ya, walaupun ada peraturan. Artinya tidak saklek ya. Tidak saklek. Terutama apalagi untuk perubahan-perubahan positif. Betul. Terkait isu-isu apa yang dilontarkan oleh pemerintah, kemudian Kemenak ya. Dalam itu hal ini artinya bahwa beliau sering itu menggunakan kebijakan. Jadi tidak melulu peraturan, tapi kebijakan juga mereka gunakan. Karena ya mohon maaf, kebanyakan beliau itu kan apa ya, semacam mata hatinya itu lebih tajam gitu. Iya, loh. betul. Jadi sehingga oke, kalau peraturannya begini, tapi di sini saya tidak melanggar aturan, tapi di sini saya memakai kebijakan. Contoh misalkan di dalam pembelajaran Bu ya, kemarin kan sempat di Pondok Gus Nasih itu berarti pondok ada pembelajaran kalau pagi juga begitu atau enggak, dia jadi pondok saja, sekolahnya di sekolah lain? Sekolahnya di sekolah lain. Oh, baik. Kalau yang di dalam itu malam hari itu ada namanya madrasah diniyah malam itu, lalu sama tahfidz. Sama tahfidz sama yang ngaji-ngaji kitab itu kalau apa namanya siang seperti ini, habis kuliah, habis sekolah itu biasanya ngaji jam 2. Terus pagi kalau hari Sabtu kalau pas saya libur itu juga ada kegiatan full ngaji. Kalau yang sistem klasikal itu di malam hari. Saya jadi ingat pernah punya mahasiswa Gus, sudah lulus dari Ponorogo ya, Jawa Timur. Gontor. Ya. Itu temannya itu mondoknya kalau tidak di sekitar Ngembal mungkin Jekulo Gus. Jadi itu pada sesi kelas begitu, terus teman-temannya itu kan pada ngobrol. Dulu itu ada sinetron terkenal, saya lupa namanya apa gitu. Kemudian dia begini, opo iku kan. Nah, teman-temannya sekelas tuh terus begini, kan karena sudah tahu ya tinggal di pondok gitu. Nah, saya yang agak kaget gini, I see, saya gitu. So, where are you from? Saya gitu. Kamu dari mana gitu? Saya dari Ponorogo, Bu, gitu. Tapi saya tinggalnya di pondok. Oh, dari situ kemudian dia bercerita kan di pondok tidak boleh ada HP, Bu. Jadi kita itu seneng kalau hari apa boleh nonton TV. Nah, jadi ada, betul ya, Gus. Jadi ada hari ketika mereka nonton TV itu hari yang menyenangkan. Jadi istilahnya mungkin semacam ini ya, ada ruang untuk mereka tahu dunia luar. Begitu ya, Gus ya. Jadi memang ada saatnya di mana mereka diperbolehkan untuk nonton, ada saatnya tidak boleh. Itu memang harus ada, Bu. Tidak melulu monoton mereka harus ngaji. Itu nanti yang terjadi adalah seperti anak itu di pressure terus, malah ini apa ya, kalau saya malah berpotensi gagal kalau seperti itu. Betul. Pressure yang terlalu tinggi terhadap anak itu malah justru akan bisa mengakibatkan kegagalan. Makanya saya bikin anak pondok itu bagaimana kamu di sini itu senyaman mungkin. Iya, betul. Bagaimana kamu di sini itu tidak tertekan. Dan bagaimana kamu di sini ini bisa enjoy, intinya itu. Iya. Kalau kamu di sini tertekan, kalau kamu di sini merasa apa namanya tidak nyaman, ya jangan di sini. Itu prinsip saya. Baik itu masalah biaya ataupun lingkungan ataupun keadaan, itu selalu saya beri itu. Kamu di sini, makanya biasanya itu kalau masuk saya suruh coba di sini 2 hari dulu. Untuk adaptasi. Kalau misalkan cocok ya silahkan, tidak cocok lanjut gitu ya. Boleh keluar. Jadi bukan terus kemudian ketika sudah masuk kamu harus di sini, harus di apa, enggak bebas. Ya demokratis lah kita. Ya, menarik sekali Gus ini, tetapi sepertinya kita bisa ke closing statement bagaimana untuk closing statement terkait dengan tantangan pesantren di era digital ini. Jadi pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang memang sudah saatnya untuk selalu terbuka. Artinya di dalam sistem pembelajaran maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, itu sudah saatnya pondok pesantren ini membekali anak didiknya atau santri-santrinya dengan literasi digital yang mungkin ini adalah hal yang baru, akan tetapi maknanya sudah diimplementasikan zaman dahulu. Karena yang paling penting di sini adalah minat baca anak-anak ini harus kita juga perhatikan, kita tingkatkan
Karena bagaimanapun juga minat baca ini sudah semakin kendor di zaman sekarang, ya kan? Maka di sini kita harus membangkitkan kembali semangat baca. Karena apa? Karena al-qiraatu ustadzu kulli alimin. Karena membaca itu adalah guru dari setiap orang yang pandai. Maka di sini bagaimana minat baca anak ini kita tingkatkan. Jadi tidak hanya bermain HP, tidak hanya bermain media sosial, tapi cobalah teks-teks yang tertulis itu dibiasakan kembali untuk dibaca. Karena itu sangat penting sekali dan mungkin menurut saya itu adalah menjadi basis keilmuan yang ada di pesantren. Itu jangan sampai lupa. Minimal begini, anak itu kita arahkan sehari membaca buku ini halaman 1 sampai halaman 5 misalkan. Satu hari, targetnya nanti misalkan 1 bulan khatam. Begitu. Jadi budaya literasi yang seperti ini juga harus kita perhatikan dan harus kita galakkan kembali sehingga budaya literasi di pesantren itu tumbuh kembali seperti 20 atau 30 tahun yang lalu ketika saya mondok. Iya, baik, betul. Gitu. Terima kasih Gus, menarik sekali perbincangan pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini. Jadi kalau bisa sedikit saya sampaikan, semoga tidak salah ya Gus ya, ini bukan menyimpulkan, jadi apa yang bisa saya sarikan dari apa yang kita diskusikan dari sharing kita pada sore hari ini adalah sebetulnya literasi digital ini di dunia pesantren itu welcome sekali ya Gus ya, karena apa, ini adalah sebuah keniscayaan, memang perubahan itu akan selalu ada begitu, dan pada kenyataannya praktek-praktek literasi itu dulu memang sudah pernah ada implementasinya, dan sekarang adalah bagaimana dunia pesantren untuk bisa lebih siap dan mengambil peran untuk bisa menyiapkan santri-santrinya nanti sudah siap dan tahu mapan dengan perisai yang sudah disiapkan oleh pesantren tadi untuk melek digital begitu ya Gus ya, melek teknologi, tetapi juga dengan perisai yang kuat dengan dasar-dasar basic yang tidak mereka tinggalkan tentang dunia pesantrennya. Jadi tidak kehilangan jati diri karena mereka harus menjadi seorang user yang wise begitu. Jadi menjadi seorang pengguna teknologi yang bijak seperti itu, karena pesantren tidak boleh kehilangan jati dirinya ya Gus ya. Iya, karena seorang santri itu nanti lulus mereka akan menjadi seorang role model juga, karena mungkin jadi guru, jadi ustadz juga ya Gus Nasih ya. Iya, seperti itu. Jadi begitu perbincangan kami dengan Gus Nasih. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama Bu. I learn a lot from you. Saya belajar banyak ini tadi, banyak istilah tetapi mungkin saya tidak bisa mencerna, tetapi saya belajar sesuatu dari Gus Nasih tadi, bahwa ya intinya literasi digital pesantren siap ya Gus ya, dunia pesantren siap dengan itu. Baik, terima kasih. Saya kalau ada kekurangan mohon maaf Gus Nasih. Sama-sama. Dalam perbincangan ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.